Nah, halo, ketemu lagi di ruang ngobrol. Hai. Kali ini kalau sama Mas Faisal sudah pernah. Ini ada Mas Ferdian. Kali ini di konten kita kali ini di episode kali ini kita akan ngebahas soal tokusatsu, terutama Kamen Rider dan Super Sentai, tapi yang generasi Neo Heisei dan Reiwa gitu. Nah, sebagai opening teman-teman, saya kan generasi Showa nih. Gitu, saya generasi Showa. Nah, buat saya dan mungkin ada teman-teman juga yang sependapat atau mungkin nggak sependapat gitu, bebas aja. Buat saya tuh tokusatsu itu kalau sudah masuk ke Neo Heisei atau Reiwa itu tuh lebih ke apa ya? Fokusnya ke merchandising, terus apa ya, ke anak-anak. Maksudnya bukan berarti kita tuh nggak bilang ceritanya bagus atau nggak bagus ya, tapi penyajiannya itu lebih ke arah kids friendly lah, ketimbang yang Showa jelas atau yang Heisei. Heisei kan masih ada yang dark, masih ada yang seperti itu gitu, yang serius. Nah, kalau buat teman-teman yang sampai sekarang ngikutin gimana nih? Ini kan kayak jaketnya Mas Ferdian ini DX Brotherhood gitu. Dulu teman-teman yang koleksi sabuk juga ya? Sabuk. Oh, kalau Facebooknya masih ada, Oke. tapi saya sudah tidak ngurus lagi. Oke. Sudah bukan pensiun sih, sibuk dengan kerjaan. Oke. Saya pikir lari dari tanggung jawab. Enggak. Sudah sibuk dengan kerjaan. Oke, Mas Ferdian nih, sampai sekarang tuh masih ngikutin apa cuma memilih mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang suka, mana yang enggak, atau semua tuh dilahap? Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya, belum perkenalan. Perkenalan, namaku Ferdi, biasanya dipanggil Ferdian atau Ian lah, siapapun bisa. Nah, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kalau gimana ya, kalau dari Sentai aku jujur nggak begitu mengikuti. Agak ya. dekat lagi. Tidak begitu mengikuti ya, kalau Sentai itu Oke. lebih mengikutinya ke Kamen Rider-nya. Jadi Oke. kalau di Neo Heisei sendiri untuk di awal-awal aku emang ngikutin dari double. Oh, mulainya double ya? Double. Mulainya double. Oke. Jadi Neo Heisei itu dimulai dengan double. Kemudian dari OS mulai Force aku sudah mulai menurunkan tingkat menonton. Oke. Dikarenakan gimana ya? Kalau aku sendiri double sama OS aku suka. Oke. Ceritanya masih oke. Oke. Nah, mulai ke OS banyak yang bilang ceritanya OS tuh bagus, friendship banget, persahabatan banget. Tapi aku gimana ya? Kalau aku nonton Kamen Rider itu aku tuh melihat desainnya dulu. Lebih ke desainnya dulu, oke? Nah, Harus siapin Mas Bagas juga begitu soalnya. kalau aku melihat Kamen Rider itu aku Makanya melihat. saya langsung nggak nonton X8. Maaf. Nah, kalau aku sih gitu. Jadi aku melihat desainnya dulu. Oke. Kalau aku memang suka, aku akan mencoba nonton. Kayak gitu. Nah, aku dari awal melihat Forza aku langsung oh god. ini kok begini? Pocong Man ya? Iya, lu. Itu Anda. Nah, ya kayak gitulah. Mulai bukan kok os. Mulai Forza aku sudah mulai menurunkan tingkat menontonku. Wizard aku nggak nonton. Oh, oke. Wizard aku hanya Oke. nonton episode 1 sampai episode 5, udah habis itu udah drop. Oke. Nggak. Oke. Aku nggak tahu kenapa kayak ceritanya kurang menarik aja ya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian habis Wizard masuk ke Gaim. Nah, Oke. Gaim aku lihat tema buah-buahan, tapi yang aku suka adalah dia membawa unsur budaya Jepangnya, Jepangnya. yaitu samurai, warrior dan lain-lain kayak gitu kan. Iya. Jadi kayak ada Gaim kan Armornya Shogun. sendiri memang Nah, samurai kan? ini ada Sofubinya Gaim. Jadi ini kan dia tipenya tipe Shogun. Kalau Oke. yang Baron kan tipe Knight. Knight. Nah, terus habis itu ada yang dari Cina juga ada yang anggur, butuh. Nah, itu Ya, kan ya. kayak apa ya? Warrior dari Cina. Hmm. Nah, terus ada Zengetsu yang dari Jepang juga atau kayak Shogun juga. Nah, itu mulai tuh ceritanya udah mulai aku lihat nonton. Oh, ini ceritanya kayak buah terlarang apel kan. Nah, itu udah mulai oke. Nah, tapi dari merchandise-nya kok makin banyak aku lihatnya kayak gitu toh. Kalau nggak salah ada Toei atau Banda ya jual minuman
buah-buahannya Oh, juga ini, kalau iya. nggak salah. Oh, Iya kan? bukan minuman, sorry. Bukan ya? Bukan minuman, permen karet. Oh, permen karet oke. atau permen apa gitu Iya, lah. iya, iya, yang iya. rasanya kayak gitu. Bentuknya Oke. toksit, ada bentuk-bentuk Oh, toksit kayak gitu, iya, iya. buah-buahan kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya itu kalau dari segi merchandise-nya Kamen Rider itu tuh sudah mulai dari double. Oke. Sebenarnya mulai dari Dikit sih. Dikit tuh udah mulai ngumpulin Gencar ya? kartu-kartunya itu kan dijual, ada yang limited, Oke. ada yang itu. Nah, itu udah mulai masuk ke double, ternyata kayak temanya USB, kita ngumpulin USB kalau memang suka ya kan. Jadi berburu juga. Oh, jadi tokohnya berburu, Mm-mm. si penikmat juga berburu. Betul. Nah, Oke. mulai udah berburu masuk ke OS ngumpulin koinnya. Banyak banget itu sampai banyak. kombonya Banyak itu kombonya. Oke, kombo-kombonya oke. banyak banget. Habis Itu kalau dimasukkan ke sabuknya, DX-nya itu juga beda-beda. beda-beda Hasilnya. suaranya. Ada Oh. kan ada sensornya tuh. Oke. Nah, habis itu masuk ke Forze, mulai ke Switch-nya. Merchandise-nya banyak banget. Belum rider lainnya ya. Ya, Nah, bener. untungnya ridernya cuma 2, Oke. Forze sama Meteor. Oke, Untungnya oke. cuma Nadesico. itu. Hah? Nadesico. Oh iya, dan Nah, Nadesico. Cuma kan nggak terlalu di itu kan. Oke, oke. Movie kan. Nah, itu kan ya seriesnya sempat keluar sih, cuma Iya. bentar tapi Nah. kan. Nah, mulai dari situ udah mulai muncul terus merchandise-nya makin banyak. Habis itu paling banyak tuh apa ya? Aku kalau nggak salah inget tuh mulai Zio apa ya? Iya, Banyak Zio. banget. Oke. Ini kan Ah, namanya. ini Fer, kamu sempat mencoba berhenti atau sekarang, maksudnya sekarang udah nggak ngikutin lagi atau emang udah ya udahlah pokoknya aku nunggu sampai bentuknya bagus, ceritanya bagus, aku baru ngikutin kayak gitu atau? Kalau aku sih tetap mencoba nonton ya, Oke. nonton 1 atau 2 episode dulu. Kalau memang ceritanya aku rasa menarik, perlu diikuti ya tak ikutin aja. Oke, oke. Kayak ini pencinta Kamen Rider Gus, ya kan? Pencinta Kamen Rider Gus. Aku bukannya mencela Gus ya. Gus itu bagus kalau aku ngomong. Tapi motornya enggak? Nah, ini nanti aku mau bahas nanti. Iya, iya. Nah, Gus itu bentuknya bagus. Aku suka. Temanya suka. Dia mengangkat nama-nama terkenal zaman dulu kan, Oke, kayak oke. Newton dan sebagainya. Itu kan masih buat pengetahuan juga kan, buat anak-anak terutama yang di Jepang kan. Ada nilai edukasinya. Nah, satu lagi. Di Jepang itu mulai kalau tidak salah sehabis Gaim ke atas. Jadi drive ke atas itu sudah mulai mengangkat pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di Jepang. Profesi ya? Profesi. Oke. Jadi drive kan kayak polisi detektif. Oke. Habis itu ya. Habis itu masuk ke Gus kayak ya kalau di Jepang kan ada kuil-kuilnya itu kan maksudnya dihormatin juga. Iya, kan. iya, iya. Jadi kayak penjaga kuil. Masuk ke X8 dokter. Nah, dokter ini tingkat penjualan DX-nya itu bagus banget di Oke, Jepang. oke. Soalnya apa? Mereka kayak membangun sugesti buat anak-anak. Oh, aku main game tapi juga bisa jadi dokter. Nah, kayak Untuk gitu. masa depan. Untuk masa depan. Jadi Oke, oke. nggak harus melulu belajar, tapi bisa juga ada selingan untuk main game juga nggak apa-apa. Nah, kayak gitu sih. Oke. Lebih ke profesi akhir-akhir ini. Semakin ke sini semakin. Sekarang iya. kalau yang cyber penulis novel atau buku kan. Nah, kayak karena gitu. ada dunia fantasinya juga gitu kan. Betul. Oke. Nah, kalau aku sih kayak gitu sih. Jadi Oke. aku tetap beberapa menonton dan aku tipenya nontonnya nanti dulu. Jadi aku kumpulin dulu sampai 5 episode lah, 6 episode baru aku tonton. Nanti kumpulin lagi kayak. Jadi aku kalau seminggu nonton tuh males. Iya. Oke. Kalau Mas Faisal, Oke, kalau saya pribadi sebenarnya dari nonton Dekat itu lagi, Sar. oh sorry kalau nonton tuh sebenarnya dari Black udah nonton, maksudnya kan bener-bener diikutin secara Iya. langsung, apalagi dulu di Indonesia kan juga hampir setiap minggu ada ya Faiz kayak gitu, Iya, terus Ryuki segala macam. Dari dulu memang sudah nonton ya. Kalau sekarang saya kebetulan main filmnya Master Logos saya. Henshin. Oke. Nggak. Jadi kalau saya pribadi hampir mirip sama Mas Ferdian ya. Jadi kumpulin dulu, terus baru nonton. Tapi rata-rata sebagian besar sih saya nonton semua. Kalau yang kita ngomongin NEWC ya, NEWC Double Oz, sampai Warze, Wizard, Gaim, Drive, Ghost, X8, Build, si Zero One, kok Zero One toh? Zio dulu, Zero One, sabar, kalau sabar nunggu tamat. Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya saya cukup mengikuti semuanya, Mas. Oke. Ya kalau dibilang suka, saya kalau tadi Mas Ferdian sejak Forze ya,
udah mandek ya. Kalau Bukan mandek. mandek ya, maksudnya mulai mencoba menurunkan. Kalau saya malah Wizard terakhir. Jadi nonton Wizard itu udah turun karena kan itu kisah percintaannya lumayan ya. Maksudnya kita bisa lihat Yomi itu oke gitu, romance-nya bagus gitu, tapi begitu ending ya gitu. Nyesek terus udah nggak terlalu ngeliat Kamen Rider. Mending nonton Korea dong. Terus habis itu enggak. Terus akhirnya masih ngikutin Gaim, tapi ya itu jadi nunggu tamat baru nonton. Habis Gaim Drive kayak gitu, nunggu tamat baru nonton. Yang menjadi sesuatu hal yang membuat saya agak susah adalah di saat sudah ada seri baru saya masih ngikutin yang lama kan. Nah, jadi begitu nonton yang lama, wih ini keren nih. Lah kan sekarang udah ini bro. Oh iya benar. Jadi telat setahun. telat setahun kayak gitu. Tapi ya nggak masalah sih. Maksudnya kalau untuk nonton, alhamdulillah nonton semua. Dan kalau untuk tadi membicarain merchandising segala macam masih ngumpulin. Tapi nggak segencar ini Megazord. Saya malah daripada Kamen Rider saya lebih suka Super Sentai, Sentai Robo. Kalau di Jepang Sentai Robo, kalau di Amerika Megazord, kita mengenalnya Megazord. Karena apa ya, bisa dimainin aja, bisa digabung. Tapi jangan salah loh. Penggemar Super Sentai sama penggemar Power Rangers beda loh. Oh beda. Aku jadi tahu. Jangan nyebut. Iya, maaf ya. Morphin Time nih. Di sini kita mau sebutnya Sentai atau Power Rangers. Iya, Sentai, tapi karena Kamen Rider dan Super Sentai masih sama-sama Toei. Ya kan, kalau yang satunya Saban kan, dan sekarang Hasbro. Macam-macam sih ya, sebenarnya. di sini juga pernah, tapi ya kita kalau saya istilahnya mengkategorikan Megazord itu maksudnya adalah Sentai Robo dan yang US ataupun yang pokoknya robotnya Super Sentai lah. Super Sentai atau robotnya Power Ranger kayak gitulah. Jadi kalau misalkan saya nyebutnya Megazord, maaf ya. Jadi memang karena saya menyamakan aja gitu biar enak. Jadi alamatnya dia. Ya jadi kalau saya malah kebalikannya Mas Ferdian, kalau saya malah ngumpulin Megazord. Lebih suka ngumpulin Megazord. Ya alasannya karena keren aja sih. Dan sekarang malah yang baru-baru ini Kamen Rider itu juga sudah mengenal asas-asas. Nah ini kan Megazord juga dia punya Sentai Robo, Rider Robo juga. Rider Robo, Kamen Rider Robo Rider. Enggak maksudnya mulai dari kayak Faiz waktu itu ada ininya Delta namanya? Aku lupa namanya. Kaisa juga, Delta juga. Habis itu Ryuki punya naga. Kan jadi itu tuh keluar DX ya, ini DX ya. Jadi ada apa ya? Merchandising selain tokoh ridernya. Iya, gitu selain tokoh ridernya. Nah itu yang saya suka. Sebetulnya itu yang saya suka. Jadi kalau misalkan dibilang kalau masalah cerita apa segala macam, ya saya menyadari sebenarnya maksudnya mungkin bukan untuk saya lagi ceritanya, tapi saya pribadi kadang suka dengan tokoh-tokoh yang mungkin, wih ini nih punya robot nih. Aku suka robotnya kayak gitu sih. Rata-rata seperti itu. Oke. Nah, apa ya, berarti kan kalian kan menyadari bahwa kita sekali lagi kita nggak bilang jelek atau bagus ya tayangan Tokusatsu terutama Super Sentai dan Kamen Rider, tapi kan trennya kan udah lagi bukan untuk usia-usia yang misalnya di atas 25 atau di atas 30 karena pada kenyataannya pada saat 2 season dari Kamen Rider Amazons keluar itu fans Showa juga seneng gitu loh. Itu semua suka. Iya kan gitu loh. Tapi mungkin yang anak-anak kayak yang suka X8 mungkin nggak terlalu ya karena adegannya juga berdarah-darah gitu loh. Nah, akhirnya Toei kan punya divisi sendiri yang memang memvisualkan yang ya secara usia lebih tinggi sama yang ini untuk anak-anak, tapi memang yang kalau anak-anak yang diincar kan penjualan merchandisingnya. Jadi Bandai masih Bandai ya gitu. Nah, monggo melihat hal seperti itu gimana, Fer? Singkat aja durasi kita. Kalau dari Bandainya sendiri sama Toei-nya sendiri, entah CEO atau wakil CEO-nya itu emang pernah bilang memang target kita sekarang itu lebih ke anak-anak, bukan untuk orang dewasa. Soalnya kita mendapatkan profitnya emang dari sana. Nah, selama Bandai mengeluarkan laporan dikirim ke Toei, produksi lagi dong yang ini. Berarti mainannya laku. Mainannya berarti laku kayak gitu. Nah, dan juga untuk yang divisi yang kayak Kamen Rider Amazon tuh bentar lagi kan juga mau keluar tuh. Kamen Rider Black Sun. Memperingati 50 tahun. Jadi Kamen Rider Black akan di remake lagi. Nah, itu kita tunggu aja. Itu serial apa? Entah serial atau movie kita belum tahu ya. Belum tahu ya.
mungkin loh ya bisa kayak Amazon kemarin tuh bisa. Ya Kemungkinan bisa kayak Amazon, Bisa, cuma kita tapi belum bisa tahu kayak ya. The Next Masih Universe bisa. belum keluar Bocorannya. belum kayak apa Oke. belum tahu. Oke, Kayak oke. gitu sih. Oke. Karena Ultraman juga mau keluar yang apa sih yang Shin Ultraman, Iya, iya kan? Shin Ultraman Film kan keluar. itu. Film itu juga Iya, film iya. yang nggak ada power Oke. broker. Power broker. Power broker. Itu Marvel. Oke. Maaf. Oke, terakhir nih dari Mas Faisal, nanti kalau Mas Fardian adalah yang terakhir mau disampaikan juga bisa mengenai tokusatsu. Penjualan. Iya, maksudnya tokusatsu yang memang semakin lepas landas dari bukan dari pakemnya ya, tapi lepas landas menuju memang harus penjualan merchandising karena masa depan profit tuh di situ. memang. Saya setuju sih. Maksudnya dengan apapun yang dikatakan oleh Mas Ferdian dan Mas Bagas kalau bahwa sekarang tuh Toei dan Bandai segala macam itu memang fokus untuk penjualan ke anak-anak. Hanya saja aku tidak bisa memungkiri ya, kita semua tidak bisa memungkiri bahwa yang bisa beli barang-barang tersebut bukan anak-anak. Iya, benar, Itu benar. bapak-bapaknya. Dan itu pun Kalau di luar negeri ya, Ah, kalau di Jepangnya sendiri, Oke. itu emang untuk anak-anak. Benar. Tapi kan anak-anak nggak punya penghasilan untuk membeli. Iya betul. Itu loh maksudnya. Nah, jadi kalau Kenapa kalau dibalikin? iya dibalikin maaf. Jadi kalau menurutku memang kita tidak bisa menutup kemungkinan memang bahwa ada beberapa orang-orang dewasa yang sampai sekarang masih membeli. Oke. Gitu loh. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang menonton, ini sekali lagi bukan masalah jelek atau bagus ya. Penonton Kamen Rider itu semakin dewasa. Terus kalau misalkan kok udah nggak suka Kamen Rider itu wajar. Tapi kalau misalkan ada yang masih suka, ya udah. Bukan berarti kamu kayak Iya, anak iya, kecil, iya, iya. enggak. Tapi Gitu mungkin ya Oke. pengamatan saya tuh kalau fans tokusatsu yang bertumbuh secara usia terus kemudian udah punya anak segala macam, udah punya penghasilan Iya. sendiri walaupun nggak ngikutin Serinya. serialnya. Tapi karena sudah terlanjur beli mainannya, Itu. maka dia koleksi Ngoleksi terus. Gitu sih. Masuk akal gitu. Iya, iya. Kecuali nggak boleh dibolehin sama istri, ya kan? Enggak isi. Iya, iya. Jadi gitu sih kalau misalnya aku setuju. Jadi buat teman-teman yang nanti nonton video ini terus kok koleksi terus wah gara-gara nonton video ini Kamen Rider sekarang udah buat anak kecil ya segala macam. Not like that. Maksudnya kalau misalkan kalian ingin mau membeli terus juga nggak masalah gitu loh yang namanya barang koleksi. Nggak ada masalah Iya, gitu iya, loh. iya. Karena menurutku pribadi di saat kita memiliki suatu hobi yang mungkin waktu kecil kita nggak bisa beli, sekarang kita bisa beli udah punya penghasilan, Iya, udah iya. punya kerjaan meskipun Covid ya. Ya kan kayak gitu loh istilahnya. oke. Itu kalau dari saya. Siap, Oh ya boleh. siap. Silakan. Oh iya, mau nambahin dikit nih, buat kita yang penggemar toku, setidaknya cuma mau ngingetin aja, kalau memang ada serial Kamen Rider yang atau Sentai yang memang tidak apa ya, Disukai? bukan tidak disukai, cocok? nggak cocok sama pemikiran kalian, nggak usah dihujat. Kalau nggak suka nggak usah ditonton. Kalau mau nonton ya ditonton. Kayak saya ya. Nah, kalau Saya nggak nonton. kalau memang nggak suka ya udah nggak usah dihujat. Soalnya mereka juga gimana ya, tiap tahun loh mereka dari Harus rilis. dari Toei-nya dituntut untuk ayo buat. Ya sekarang idenya kan terbatas juga. Nah, Iya. kita apresiasi aja lah. Jadi Dalam satu season judul juga penulisnya ganti-ganti ya. ada yang ganti, ada yang enggak. Oke. Jadi ada yang bener dari 1 sampai Full. episode 4 lah. Sekarang kan episode sekitar 45 48 lah ya, enggak sampai 50. Oke. Nah, itu ada yang ganti, ada yang tidak. Jangan samakan kayak ini ya. Maaf. Kalau ini sih memang Kamen Rider Hibiki adalah salah satu Kamen Rider paling yang tak favoritin. Nah, jadi dia tuh di tengah season memang ganti, ada besar perubahan. lagi. Ya, itu perubahan yang sangat-sangat besar. Pemerannya aja nggak suka Ah, dengan perubahannya. sempet ada yang bentrok internalnya. Nah, Iya. kayak gitu sih. Jadi buat temen-temen yang pencinta tokusatsu, mau Ultraman kayak mau Super Sentai, mau Kamen Rider, mau Metal Heroes kayak, kalau memang nggak suka tonton aja nggak suka serialnya, nggak usah dihujat. Yes. Nah, kalau memang nggak suka ya udah stop, nggak usah ditonton lagi, nggak usah kayak koar-koar di media sosial. Oh apa nih Kamen Rider ini jelek banget gini. Tapi kan kalian juga tonton tuh akhirnya. Iya kan? Kalau nggak nonton nggak bisa nilai. Nah, Oke. nah kalau sudah emang udah nilai jelek, ya udah di drop aja, nggak usah ditonton Nggak lagi. suka bukan berarti menghujat. Iya. Betul. Suka tuh kita bisa menilai, oke kita nggak suka, tapi ya udah nggak usah dihujat dong. Oh. Ya Oke, udah. oke. Gitu. Ya setidaknya kita apresiasi lah. Toei juga kerja keras untuk buat
buat serial kayak gitu, buat tontonan kita juga, hiburan kita juga gitu loh. Kalau memang tidak suka, ya udah stop, dah gitu aja. Oke, siap. Itu tadi buat kita semua ya. Yang paling dekat saya, karena saya sudah nggak nonton lagi gitu. Tapi mudah-mudahan sih ada yang bisa dipetik sih teman-teman. Jadi tokusatsu itu, terutama Kamen Rider, tadi Mas Ferdian juga udah menyampaikan bahwa saya juga nggak ngerti nih kalau dia nggak bilang tadi bahwa yang lebih difokuskan, salah satu yang difokuskan tuh profesi gitu, sehingga anak-anak di Jepang juga bisa melihat bahwa masa depan tuh ada pilihannya apa aja sih, gitu kira-kira sih kayak gitu. Oke, terima kasih banget teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton sampai habis dan share. Thank you.